Kabaina itu kalau dilihat salah satu pulau-pulau kecil, tidak ya kalau dalam undang-undang pesisir dan pulau-pulau kecil seharusnya Kabaina itu ya dilindungi, tidak boleh diberikan diterbitkan IUP di pulau-pulau kecil itu kan. Tapi kalau mau dilihat bahkan IUP yang terbit itu lebih luas dari luasan Kabaina. Termasuk iya, juga di kawasan laut kalau begitu. Jadi di laut itu masuk IUP ya, perumahan maupun pemukiman warga itu masuk IUP juga. Jadi kalau penelitian kemarin teman-teman Wali dengan teman-teman di Setiabumi, ada berapa IUP yang sementara beroperasi di Pulau Kabaina sampai saat ini, Pak Der? Nah, kalau kemarin kan data hampir 14 IUP, tapi yang lebih kalau dilihat itu ada sekitar 7 yang masih aktif yang melakukan operasi produksi. Operasi produksi. Itu salah satu pemiliknya itu salah satu calon gubernur kalau tidak salah. Siapa? Di-spill dulu ini. Calon gubernur dan kayaknya begitu. Iya, kita perjelas dan iya, jadi Jadi ya bisa jadi hasil tambang ini bisa jadi sponsor untuk menuju Pilgub juga kan. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan podcast Objektif ID UKM Perseian Kendari dengan tajuk Baca Berbagi Cerita. Sahabat Objektif, alhamdulillah pada kesempatan podcast kali ini saya selaku Muhammad Sulhijjah yang akan memandu diskusi kita untuk tajuk berbicara terkait sumber daya alam yang ada di Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah, sahabat podcast Objektif ID, bahwa di tengah-tengah kita telah ada aktivis lingkungan yang meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita terkait apa saja yang menjadi problematika dari pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai detik hari ini. Oke, mari kita sambut Saudara Andi Rahman selaku Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya. Bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Kayaknya agak lumayan sibuk saya perhatikan akhir-akhir ini. Ya lumayan lah. Apa yang menjadi kesibukan yang sementara ditangani khususnya dalam konteks pengolahan sumber daya alam di Sulawesi Tenggara dari teman-teman Wali sendiri? Ya pertama saya ucapkan terima kasih ya. Saya sebenarnya kaget baru tahu ternyata teman-teman Yayen punya podcast yang bisa menyebarluaskan informasi ya terkait dengan ya seputar informasi di Sulawesi Tenggara, dan ini salah satu saya apresiasi terkait itu, dan kami juga ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman udah mengundang saya sebagai Direktur Wali untuk bincang-bincang terkait dengan sumber daya alam. Ya saat ini kalau dilihat kami di Wali Sulawesi Tenggara tentunya masih konsen terkait dengan isu lingkungan, sumber daya alam, di mana ya pengelolaan secara lingkungan, hak asasi manusia maupun isu-isu lainnya itu masih menjadi konsen kami. Nah sekarang ya kami ada sekitar 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara, dan hampir semua kabupaten itu menjadi wilayah advokasi yang biasa kami sebut wilayah advokasi atau wilayah intervensi. Jadi yang kami intervensi itu adalah, yang kami advokasi itu adalah masyarakat yang membutuhkan uluran tangan dari teman-teman NGO yang memang seperti Wali yang konsen dalam lingkungan. Kalau dilihat di beberapa media ya teman-teman Wali sedang fokus mendampingi masyarakat Trobulu yang saat ini dalam ancaman
kriminalisasi dan itu sudah masuk dalam tahapan sidang. Ya kebetulan di tanggal 1 Agustus tanggal 1 Oktober itu akan ada putusan pengadilan. Nah, kami ya fokus ke situ dan di beberapa daerah adalah ya sama mendampingi masyarakat mulai dari petani, nelayan, kemudian masyarakat yang termarginalkan. Nah, itu fokus kami dalam mendampingi. Tentunya ya konsen kita adalah isu lingkungan dan isu pengolahan sumber daya alam. Kalau kita lihat sekarang di Sultra itu ya carut marut dan memang pada akhirnya itu merugikan terhadap masyarakat yang ada di wilayah-wilayah pengolahan sumber daya alam itu. Ya. Artinya konsistensi Walhi sampai hari ini kan memang betul-betul terlihat dan terukur secara jelas. Tapi coba kita urai satu-satu ya Pak Dir, bahwa ada beberapa yang menjadi fokus kami, khususnya teman-teman pers mahasiswa yang Kendari, melihat bahwa ada 3 yang saat ini cukup konsen untuk ditangani teman-teman Walhi. Yang pertama itu kan terkait PLTU ya, PLTU apa namanya? Batubara. Ya, batubara yang ada di Kecamatan Morosi ya, Kabupaten Konawe. Dalam hal ini yang melibatkan PT VDNI dan OSS. Kemudian yang kedua itu terkait kriminalisasi aktivis lingkungan yang ada di Torobulu ya. Kemudian yang ketiga termasuk ini yang kemarin cukup gempar juga, yaitu terkait hasil riset teman-teman Walhi bersama dengan Setia Bumi yang ada di dampak lingkungan yang di Kabaena itu ya, Kabaena, termasuk dampak masyarakat pengolahan tambang, kemudian dampak masyarakatnya sekaligus juga dengan masyarakat Bajo itu. Artinya bisa mungkin di momen podcast kali ini bisa mungkin di space satu-satu Pak Dir ya, supaya ini menjadi gambaran jelas kepada masyarakat, khususnya teman-teman aktivis hari ini, teman-teman mahasiswa hari ini yang katanya mengklaim diri sebagai agen of change ya, mengklaim diri sebagai agen of sosial, tetapi kadang lupa dan luput dalam hal-hal isu-isu kemanusiaan seperti ini. Barangkali bisa dibantu di-spill satu-satu problematika apa saja yang betul-betul penting untuk kita suarakan hal ini. Mulai dari beberapa 3 item tadi Pak Dir. Iya, kalau dilihat tadi beberapa isu yang kita sampaikan termasuk wilayah-wilayah yang sekarang lagi bergejolak itu kan sebenarnya akar masalahnya karena pengolahan sumber daya alam yang memang itu carut marut ya kan. Jadi mulai dari pemberian izin, kemudian pada saat produksi dan sebagainya itu akhirnya memberikan impact yang begitu berdampak terhadap kehidupan dan lingkungan di level masyarakat yang ada di wilayah-wilayah industri. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana ya kita bicara soal Torobulu dulu. Kita ambil kasus yang di Torobulu. Nah, Torobulu itu kalau mau dilihat salah satu desa di Kabupaten Konawe Selatan yang dulu orang kenal desa itu desa penghasil dolar. Kenapa dikatakan penghasil dolar? Karena desa itu sangat kaya dengan sumber daya alamnya, ikannya, kemudian ya lebih terkenal dengan hasil ikannya Torobulu itu. Kemudian ya karena ambisi pemerintah terkait dengan hilirisasi nikel, kan sekarang lagi tren itu kan hilirisasi nikel dan transisi energi. Kemudian pemerintah mengeluarkan izin tanpa mempertimbangkan bagaimana pengolahan sumber daya alam, bagaimana lingkungannya, bagaimana ruang-ruang hidup masyarakat, bagaimana wilayah tangkap mereka yang selama ini masyarakat anggap itu sebagai wilayah penghidupan mereka secara tradisional, di mana wilayah-wilayah tangkap itu dan wilayah penghidupan masyarakat itu ya dikelola secara tradisional dan tentunya mengutamakan soal lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian tambang masuk dan itu merusak. Nah, saya kira ya tadi ya akar masalahnya karena memang pengolahan sumber daya alam yang memang carut marut gitu ya. Jadi Torobulu itu ya kalau secara singkat kalau kita lihat tadi
yang tadinya adalah penghasil dolar dengan hasil sumber daya alamnya dari ekosistem lautnya, kemudian tambang masuk itu merusak. Kemudian misalnya ya fakta yang terjadi di lapangan itu ya wilayah tangkap mereka lautnya itu ya tercemar karena kegiatan hauling, kegiatan jetty, bongkar muat nikel, ore istilahnya, itu mencemari laut. Akhirnya wilayah tangkap mereka tercemar dan ya masyarakat akhirnya kesusahan untuk menangkap ikan seperti dahulu sebelum ada tambang gitu. Kemudian ya dengan aktivitas tambang yang memang tidak ya kami anggap tidak memenuhi standar aturan yang ada. Misalnya kalau di dalam Undang-Undang Minerba dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kan seharusnya tambang itu tidak boleh menambang di dekat pemukiman maupun merusak sumber-sumber penghidupan dan lingkungan. Nah, sumber-sumber penghidupan itu seperti misalnya sumber mata air, kemudian tambak ikan mereka, lautnya dan sebagainya. Nah, itu dicemari. Nah, ya sekarang kami sedang fokus mendampingi masyarakat Torobulu itu karena kami anggap memang ketika masyarakat memperjuangkan hak asasinya, hak konstitusinya, di mana dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan maupun Undang-Undang Dasar kita, konstitusi kita itu mengatur soal bagaimana masyarakat diberikan legal standing untuk menjaga lingkungannya. Kemudian ketika masyarakat menjaga lingkungan dan penghidupannya itu tidak boleh dikriminalisasi, tidak boleh dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata karena itu perintah konstitusi. Nah, fakta yang terjadi di lapangan adalah masyarakatnya dikriminalisasi dan sekarang sedang kami masih berjuang dalam pengadilan dan rencananya itu tanggal 1 bulan depan itu akan putusan. Mereka dituntut 8 bulan. Nah, yang kami ingin katakan adalah ya sangat aneh bagi kita, ya miris lah bagi kita teman-teman di Walhi maupun teman-teman jaringan yang sekarang membantu mengadvokasi masyarakat itu dengan kejadian-kejadian seperti ini, karena ketika masyarakat memperjuangkan apa yang menjadi hak konstitusinya, apa yang menjadi hak asasinya, mereka berujung ya kriminalisasi dan diancam penjara. Nah itu, nah saya kira ada banyak hal kasus yang memang terjadi di Sulawesi Tenggara dengan ya kebijakan hilirisasi nikel, kemudian transisi energi saat ini di Sulawesi Tenggara. Nah di lain sisi ya soal ya kita fokus saja satu komoditas ya, sumber daya alam itu kan banyak, tapi yang sekarang lagi hangat diperbincangkan itu terkait dengan komoditas nikel. Karena kebijakan transisi energi ini yang membuat pengolahan sumber daya alam komoditas nikel itu pesat, tinggi, laju cepat di Indonesia dan ya memang di Sultra ya pada dasarnya karena memang kita salah satu daerah yang punya cadangan nikel terbesar. Kalau lihat data dari SDM itu ada sekitar 32% cadangan nikel di Indonesia dan urutan pertama tinggi itu di Sultra. Nah ini yang membuat saat ini ya Sultra ini menjadi primadona bagi investor untuk berbondong-bondong masuk menginvestasikan modalnya di Sulawesi Tenggara. Dan kalau kita lihat yang menjadi investornya juga adalah orang-orang yang berasal bukan dari Indonesia. Kalau data kami ada sekitar 90% itu bukan orang Indonesia tapi orang lain, Cina. Jadi mulai dari hulu dan hilir itu investasinya memang berasal dari luar negeri. Nah, bukan hanya pada tataran pengolahan sumber daya alam produksi nikelnya, tapi mulai dari hilirnya juga, misalnya smelternya dan sebagainya itu bermasalah. Nah, tadi sempat disinggung soal isu PLTU captive atau PLTU batubara. Nah, ya memang itu menjadi tantangan kita di mana saat ini konsen negara-negara Eropa itu adalah bagaimana mencari ide untuk mengatasi perubahan iklim saat ini. Karena kalau kita lihat perubahan iklim
saat ini PBB bilang ya, laporan dari PBB bilang saat ini bukan pemanasan global lagi tapi pendidikan global. Nah, panas sekali. Iya, jadi kalau kita beberapa hari ini kita rasa panasnya lain, nah itu memang itu salah satu krisis iklim yang sedang menimpa, dan itu nyata saat ini yang kita hadapi itu. Nah, faktornya apa? Salah satu faktornya itu adalah bagaimana kawasan hutan kita itu yang sudah dijadikan sebagai wilayah konsesi tambang. Padahal kalau kita lihat hutan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai masyarakat lokal, masyarakat adat maupun kelompok-kelompok perempuan, petani dan sebagainya, itu sangat bermanfaat. Dan itu bukan hanya untuk masyarakat yang ada di wilayah itu, tapi itu seluruh dunia memang ya hutan itu sangat bermanfaat. Satu hutan saja itu oksigennya bagaimana. Nah itu. Nah, apa kaitannya dengan krisis iklim dan apa kaitannya dengan hilirisasi nikel? Ya memang hilirisasi nikel ini menjadi salah satu faktor hutan kita itu menjadi wilayah konsesi tambang. Akhirnya dengan begitu luas hutan diubah menjadi konsesi tambang, sehingga diubah menjadi yang tadinya kawasan hutan menjadi gundul, menjadi wilayah tambang, menjadi kubangan dan sebagainya. Nah itu tentunya itu faktor yang memang menjadi ya salah satu faktor utama dalam percepatan krisis iklim maupun kerusakan lingkungan saat ini di Indonesia. Nah, selain itu ya industrinya juga masih menggunakan PLTU captive atau PLTU batu bara, energi fosil. Nah, sehingga bagi kita kontradiktif ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan percepatan transisi energi atau kendaraan listrik untuk mencegah laju perubahan iklim, laju kerusakan lingkungan dan sebagainya. Ternyata proses pengolahannya itu masih menggunakan batu bara, di mana ya secara global batu bara itu sudah menjadi kesepakatan bersama tidak lagi menggunakan energi fosil itu, karena salah satunya adalah sangat berdampak bagi lingkungan dan bagi kehidupan masyarakat. Nah, faktanya negara kita hanya sebatas komitmen saja dalam kalau kita lihat kemarin dalam pertemuan KTT di Bali, itu ada komitmen Pak Jokowi atau Strep Mulyono istilahnya itu komitmen untuk mempercepat kendaraan listrik itu dan mencegah laju percepatan krisis iklim dengan tidak lagi menggunakan PLTU batu bara. Nah, ya kebijakannya saya lupa peraturan presidennya nomor 112 kalau tidak salah, itu terkait dengan percepatan kendaraan listrik dan penggunaan pembangkit listrik yang tidak menggunakan energi fosil batu bara. Nah, faktanya kita masih digunakan di Sulawesi Tenggara dan ada di industri OSS dan PDNI di Morosi. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu adalah tentunya salah satunya adalah bagaimana polusi udara di Morosi itu ya meningkat. Akhirnya gangguan kesehatan itu bagi masyarakat itu meningkat juga. Jadi kalau hasil penelitian kami di 2023 ada beberapa temuan kami, dan memang sumber yang berhasil kami temui dan dapatkan memang penyakit saluran pernapasan atau ISPA itu meningkat di Morosi. Salah satu faktornya itu karena debu atau polusi yang dihasilkan dari hasil pembakaran pengolahan nikel itu yang masih menggunakan batu bara. Itu yang pertama. Yang kedua, wilayah-wilayah esensial masyarakat kayak misalnya tambak ikan, karena di sana itu banyak masyarakat yang berprofesi sebagai penambak.
itu akhirnya lahan-lahan mereka itu tidak produktif, tambak mereka tidak produktif karena tercemar juga batu bara itu. Dan lalu lalang kendaraan memuat material itu mengganggu juga tambak-tambak itu. Dan ikan, ya kata masyarakat itu ikannya bisa stres, akhirnya produktif ikannya tidak produktif. Kalau dulu misalnya sebelum ada smelter itu masyarakat bisa menghasilkan dalam satu kali panen ikan bandeng itu dengan keuntungan ya 20 sampai 30 juta, bahkan mereka bisa membiayai anaknya sampai sekolah S2 di luar Kendari ya, di Makassar, di Jakarta dengan hasil tambak itu. Nah, ketika perusahaan masuk, smelter masuk, itu tidak lagi seperti itu, karena wilayah-wilayah esensial mereka itu akhirnya tercemar. Airnya sudah tercemar, akhirnya ikan tidak ada lagi yang mau hidup di air itu karena sudah tercemar bahan kimia. Jadi ada banyak impact dari kegiatan industri yang masih menggunakan batu bara. Nah, selain dari polusi udara yang akhirnya menyebabkan kesehatan masyarakat, ekonomi dan ya satu sisi selain kita bicara soal lingkungan, kesehatan, ekonomi, yang paling urgent itu adalah bagaimana terjadi ya pelanggaran HAM juga yang ada di sekitar kawasan itu, karena kita tahu dalam aturan kita itu menjamin bagaimana masyarakat punya hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, dan itu tidak didapatkan oleh mereka. Nah, fatalnya adalah bagi kami, dan ini yang menjadi kritikan kami di Wali, satu, negara kita tidak melihat itu. Negara kita hanya melihat bagaimana melihat bagaimana hasil dari kebijakan pertambangan itu maupun industri itu membawa perubahan bagi ekonomi negara kita, yang sebenarnya dalam kajian teman-teman lembaga jaringan itu mengatakan bahwasannya negara menurut kami itu salah berpandangan itu, karena dia hanya melihat satu sektor saja, bagaimana pengolahan sumber daya alam itu membawa perubahan, penambahan ekonomi, nilai tambah terhadap pendapatan negara, dengan ya ujung-ujungnya paling pajak dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi kritikan kita, karena negara tidak melihat bagaimana daya rusak yang begitu besar ketika industri nikel ini berjalan di satu daerah. Misalnya di Morosi, ya kita bisa hitung bagaimana valuasi ekonomi, tingkat pendapatan negara dari pengolahan nikel itu, dan bagaimana perbandingan daya rusak yang ada di wilayah kawasan itu gitu ya. Kan? Nah, coba saya bayangkan, dan ya itu yang menjadi kelalaian menurut kami kelalaian bagi negara, karena hanya melihat satu sektor saja, tidak melihat bagaimana sektor-sektor lain. Padahal di Morosi itu awalnya ya dikenal dulu sebagai penghasil gabah kan. Wilayah itu adalah wilayah sawah dulu kalau tidak salah, dan wilayah tambak, dan di laporan BPS Konawe ya Morosi itu salah satu penyumbang ikan, hasil pertanian, hasil tambak ikan dan hasil lautnya. Nah, sektor-sektor ini yang tidak dilihat oleh negara, dan tidak berpikir bahwa sektor-sektor ini adalah sektor yang memang ini berkelanjutan dan kita anggap ini bisa merata bagi masyarakat. Nah, itu yang tidak dilihat oleh negara. Nah, negara kita hanya melihat satu pendapatan pembayaran pajak dari industri itu dan pembayaran pajak dari perusahaan itu, dan mereka tidak melihat bahwa satu sektor ini itu ada batasnya, tidak berkelanjutan. Misalnya
saat ini industri nikel kita, cadangan nikel kita di Sultra itu sekitar 32%. Besar. Prediksinya akan habis 2030. Nah, pertanyaan kita, kalau misalnya tepat 2030 cadangan nikel kita habis, bekas-bekas tambang itu akan jadi apa? Toh, wilayah-wilayah yang sudah terlanjur tercemar, misalnya Morosi, tambak ikannya, kemudian lautnya, itu akan jadi apa? Kan nanti akan jadi kalau hutan akan jadi kubangan, air gundul dan sebagainya, lautnya tercemar dan tidak produktif. Nah, tapi kalau negara jeli melihat soal keberlanjutan, lautnya dijaga, itu kan menghasilkan ya keberlanjutan, keberlangsungan. Lebih itu panjang lagi ya kehidupan. Bisa sampai dengan anak cucu kita nantinya kan. Tambang ini ada batasnya, dan negara tidak melihat itu. Nah, sama juga misalnya kayak di Kabaina. Kabaina itu kalau dilihat salah satu pulau-pulau kecil, tidak ya kalau dalam undang-undang pesisir dan pulau-pulau kecil seharusnya Kabaina itu ya dilindungi, tidak boleh diterbitkan IUP di pulau-pulau kecil itu, karena memang aturannya melarang itu. Salah satunya karena pulau-pulau itu pulau kecil itu rawan terjadi bencana, ya kan. Nah, gempa dan sebagainya. Nah, itu salah satu faktor kenapa pulau kecil itu tidak boleh diberikan izin, tapi faktanya diberikan juga. Berarti ini Kabaina hampir sama dengan Wawoni ya? Iya, sama, bahkan lebih kecil dari Wawoni. Kabaina sekitar 800 ya? kilometer lah, iya, kilometer persegi lah luasan Kabaina itu. Nah, tapi kalau mau dilihat, bahkan IUP yang terbit itu lebih luas dari luasan Kabaina. Termasuk juga di kawasan laut ya, kalau begitu. Jadi di laut itu masuk IUP ya, perumahan maupun pemukiman warga itu masuk IUP juga. Jadi ya, nah sehingga memang ya wajar kalau kita bilang ya memang carut marut pertambangan atau pengelolaan sumber daya alam kita yang ada di Sulawesi Tenggara ya itu dimulai dari kebijakan dari pemerintah kita. Karena ujung-ujungnya yang memberikan izin itu kan pemerintah kita kan, tanpa memverifikasi, tanpa melihat bagaimana nantinya ketika izin ini diberikan. Nah, itu yang terjadi. Nah, ya tentunya kita selalu bicara bagaimana pengolahan sumber daya alam itu ya, terutama komoditas nikel, karena ini yang sedang hangat diperbincangkan. Ya ujung-ujungnya itu menghasilkan dampak buruk. Nah, kayak di Kabaina, penelitian Walih dan teman-teman di Satya Bumi itu ya beberapa temuan kami ya, bahkan ada satu etnis suku yang biasa kita kenal suku Bajo, di mana ya mereka kita kenal sebagai hidup di laut ya. Jadi mereka tangkap ikan pun itu hanya seadanya saja untuk menghidupi keluarganya saja, untuk dimakan toh, tidak diambil melebihi dari kebutuhan mereka kan. Ya kalau dilihat salah satu faktornya itu adalah mereka berpikir satu, kelestarian lingkungan, kelestarian lautnya ini harus dijaga. Keseimbangan ekosistem yang dijaga. Keseimbangan ekosistem itu harus dijaga. Kedua, karena mereka berpikir ini berkelanjutan dan tentunya kalau mereka jaga dengan baik, anak cucu mereka akan juga menerima manfaat ke depan kalau dijaga itu. Nah, dengan apa kaitannya dengan tambang ya, dengan banyaknya IUP masuk di Kabaina itu, akhirnya wilayah-wilayah itu tercemar karena aktivitas jeti, bongkar muat, kemudian aktivitas tambangnya dari gunung dan laut itu ya sangat berdampak. Jadi akhirnya wilayah tangkap mereka itu tercemar. Nah, sehingga ya itu mengganggu secara ekonomi dan tentunya akan menghilangkan kebiasaan budaya suku Bajo. Jadi tangkap ikan itu adalah salah satu kebiasaan suku Bajo dan kita anggap itu adalah budaya bagi mereka menjaga itu. Nah, sekarang bagaimana kita mau katakan
suku Bajo itu masih ada kalau budaya-budaya kita sudah hilang. Padahal itu sangat krusial itu budaya itu bagi kita, dan kebiasaan untuk melakukan menangkap ikan itu. Yang kedua bicara dengan bagaimana ya kesehatan mereka itu mulai terganggu di sana karena air yang mereka konsumsi itu tercemar. Tercemar dan sumber hidup ini tercemar, dan ya bayangkan saja kalau kulit airnya terkena di kulit itu bisa gatal-gatal kan. Nah selain itu ya masyarakat Bajo itu makan ikan pun itu mulai was-was jangan sampai itu sudah tercemar juga terkontaminasi istilahnya dengan zat-zat yang beracun dari aktivitas tambang itu. Nah selain itu di Kabaina dan mungkin hampir di setiap daerah yang ada kegiatan pertambangannya itu ya rawan banjir, rawan bencana. Dan misalnya ya kita bisa lihat fenomena saat ini di Sulawesi Tenggara hampir setiap tahun itu kita banjir, dan banjirnya bukan banjir air, banjir lumpur merah. Nah, lumpur merah dari mana? Jadi dari aktivitas tambang itu. Nah, sangat ya, sehingga bagi kita ya ini sangat memprihatinkan. Sultra dengan kekayaan alam tapi tidak dikelola dengan baik, tidak diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Dan ketika bersuara berujung di kriminalisasi kan begitu. Nah, jadi lebih tepatnya kita orang lain yang mendapatkan asas manfaatnya, kita yang dapat asas buruknya ampasnya kan. Nah itu kira-kira yang terjadi nih. Kalau penelitian kemarin teman-teman Wali dengan teman-teman di Setiabumi, ada berapa IUP yang sementara beroperasi di Pulau Kabaina sampai saat ini, Pak Det? Nah kalau kemarin kan data hampir 14 IUP, tapi yang lebih kalau dilihat itu ada sekitar 7 yang masih aktif yang melakukan operasi produksi. Salah satunya itu AHB, terus TMS, Tomia Mitra Sejahtera ya. Nah sini. Iya, Tomia Mitra Sejahtera, dan itu salah satu pemiliknya itu salah satu calon gubernur kalau tidak salah. Siapa? Di-spill dulu ini. Calon gubernur, dan ya kalau tidak salah ya punya siapa yang Pangdam itu, mantan Pangdam itu. Aisyah. Ya. Kayaknya begitu. Iya, kita perjelas dan iya, jadi riset. Jadi ya bisa jadi hasil tambang ini bisa jadi sponsor untuk menuju Pilgub juga kan. Nah itu. Nah jadi ya bisa saja sumber daya alam ini yang selama ini digeruk habis-habisan, hasilnya dia dijadikan sebagai modal untuk bertarung. Memang itu menarik Pak Deto. Karena jujur, ini kan saya juga sempat beberapa tahun lalu sempat diskusi mantan Ketua Bawaslu, Pak Merudin. Pak Merudin kan bilang begini, bahwa salah satu yang menyebabkan money politik di Sulawesi Tenggara itu karena banyaknya izin usaha pertambangan. Iya, betul. Ya. Itu yang itu dugaannya beliau. Iya. Kenapa kemudian money politik itu masif? Satunya itu untuk memuluskan kepentingan izin iya, betul. Izin pertambangan itu dugaan beliau ya. Dugaan beliau. Hanya apakah mungkin kemudian itu akan relate dengan momentum pilkada ini ke depannya dengan adanya kepemilikan tambang yang berhubungan dengan para calon-calon ini, kandidat ini. Saya kira kita bisa sekilas kita bisa tracking ya, lihat bagaimana kaitannya pemilik IUP ini dan pertarungan di Pilgub kan. Kalau mau dilihat dari 4 calon, kalau nggak salah 4 calon yang memang punya track record dan punya kalau kita tracking hampir semua punya IUP di Sulawesi Tenggara. Iya, betul. Kan begitu. Jadi bisa jadi dugaan kita adalah ambisi mereka ingin jadi gubernur, salah satunya untuk memperlancar, untuk memuluskan bagaimana
usaha-usaha mereka ini berjalan dengan baik di Sulawesi Tenggara. Dan bisa untuk memperbanyak lagi bisa. Iya, jadi ya itu saya bilang. Jadi kalau mau dilihat bisa dilihat tracking teman-teman di Walhi setiap pemilihan kepala daerah itu. Pasca pemilihan pasti ada IUP baru yang terbit. Nah, itu bisa menjadi, dan ini bukan rahasia umum lagi kan. Ini sudah terang-terangan setiap selesai perhelatan politik di daerah maupun nasional itu pasti ada IUP, karena memang ada kepentingan beberapa kelompok terutama investor kan begitu. Nah, itu yang saya bilang, saat ini di Sultra itu ya dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya. Apa yang tidak di Sultra? Emasnya ada, aspalnya ada, nikelnya, timah, semua ada di Sultra. Nah, kekayaan alam itu yang memang yang miris bagi kita karena hanya dikuasai dan dikelola hanya sekelompok orang yang menerima manfaatnya. Nah, salah satunya orang-orang yang akan bertarung, yang akan menjadi gubernur di Sulawesi Tenggara. Jadi ya patut kita duga bahwa memang salah satu ambisi mereka ingin menjadi direktur, yang ingin menambah IUP mereka atau ingin memperlancar IUP yang sudah ada kan begitu, terutama di sektor nikel. Nah, tinggal yang kedua ya saya kira mungkin melihat beberapa calon ini yang sudah terkenal dengan siapa pemilik IUP ini, kemudian bagaimana track recordnya sebelumnya jadi apa dan sebagainya. Nah, sehingga ya menurut kami mereka punya modal yang begitu banyak dari hasil sumber daya alam itu yang akan digunakan menjadi dalam pertarungan atau perhelatan pemilihan gubernur maupun pemilihan kepala daerah. Nah, itu. Nah, misalnya kita bisa lihat tadi kita spill soal salah satu calon si Pangdam itu HSR. Dia punya IUP di Konawe Utara, punya IUP di Kabaina, ya kan? Dan salah satu IUP-nya itu kan ada bermasalah di Konawe Utara kalau tidak salah, yang menyediakan dokumenter waktu itu, dan itu sekarang masih berproses kan. Nah, itu bukan rahasia juga kan Konawe Utara. Nah, saya kira bukan hanya ASR ini, tapi calon-calon lain juga kalau di tracking misalnya dari Konawe Utara yang bupatinya itu yang akan maju juga, yang punya jargon jelas. Pusat energi dunia kan. Jadi dari jargon saja kita sudah bisa lihat bahwa memang orientasinya memang ke situ arahnya kan? Memang menambang kan gitu. Jadi bisa jadi ya. Kemudian calon lainnya kalau lihat hampir sama, dan kalau kita lihat tracking yang satu memang ex istri gubernur itu punya keterkaitan juga, dan bahkan di Kabaina itu memang ada kaitannya juga mereka dengan beberapa perusahaan kan yang ada di Kabaina itu. Nah, makanya ya saya kira kita bisa melihat, kita tracking beberapa calon ini, dan kaitannya dengan beberapa IUP itu sangat jelas. Sangat jelas. Nah, yang harus kita lihat adalah bagaimana IUP ini membawa dampak yang begitu buruk bagi kehidupan masyarakat lokal, masyarakat desa, mulai dari lingkungannya, kesehatannya, sumber-sumber penghidupan yang secara tradisional. Itu yang harus dilihat. Jadi menurutku kita belum tahu visi misi mereka kan, kita belum lihat visi misi mereka, tapi dengan melihat jejak mereka yaitu cukup mengkhawatirkan juga bagi kita. Artinya sebagai catatan juga pertimbangan kan? Jadi mengkhawatirkan, dan itu memang
pertimbangan. Apalagi saat ini kalau mau dilihat bukan adu gagasan, bukan adu konsep, track record bukan, tapi adu konser. Nah itu karena siapa yang punya uang siapa yang punya modal, dia yang layak jadi gubernur, walaupun ya tanpa visi misi yang jelas, ya kan, tanpa konsep yang jelas bagaimana ke depan Sultra. Nah yang ada adalah adu konser, adu pamer siapa yang paling royal kalau begitu. Siapa yang royal. Jadi untuk menggalang simpatisan publik, misalnya ketertarikan publik itu adalah melihat siapa artis-artis yang paling disukai di Sulawesi Tenggara, itu yang dipanggil. Nah ini sangat mengkhawatirkan bagi kita ke depan. Karena pada akhirnya adalah kita tidak diberikan konsep yang benar, gagasan yang benar untuk bagaimana membangun Sulawesi Tenggara ke depan. Karena pada akhirnya mereka tidak mengutamakan itu. Yang mereka utamakan adalah bagaimana publik, terutama masyarakat Sulawesi Tenggara itu bersenang-senang dengan artis yang mereka bayar begitu mahal. Nah, saya kira mendatangkan satu artis itu bisa sampai miliaran, dan uangnya itu hasil dari sumber daya alam. Jangan dikelola yang sampai saat ini sampai ada yang dikriminalisasi, terancam penjara. Nah itu hasil dari itu. Artinya kalau kita melihat kan ironi ya Pak Dir, ironis sekali bahwa di balik hedonisme para calon ini kan mereka tidak tahu ada kehidupan yang tergadaikan. Kasihan. Ada masyarakat yang terpinggirkan, ruang hidupnya terancam. Bahkan kalau perlu Pak Dir, ditantang itu para calon. Tantang. Kalau memang betul-betul mereka pro dengan kepentingan rakyat, datang lihat ini di Torbulu, lihat langsung. Kemudian di mana lagi? Di Kabenda lihat langsung. Sama di mana? Di Morosi juga itu ya. Lihat langsung supaya kalian tahu kalau perlu. Tinggal di sana lu barang 1 minggu supaya kau ngerasa lu bagaimana rasanya mereka di situ itu. Dan saya kira tantangan itu tidak satupun calon yang akan mau. Karena bukan mereka tidak tahu, mereka tahu. Tapi karena hal itu tidak menguntungkan bagi mereka. Ya, yang mereka pikirkan adalah bagaimana perusahaannya itu masih menghasilkan dan menguntungkan mereka. Jadi saya bisa katakan ya konsep pengusaha itu kan untung rugi dia. Iya betul. Ya kan? Iya, makanya kan ke situ itu larinya. Modal minimal untuk maksimal. Kan begitu dia. Jadi akan di berbagai cara dilakukan oleh beberapa mereka akan melakukan berbagai cara untuk melancarkan investasi itu. Nah, ya termasuk kalau bisa menjadi nomor 1 di Sultra pasti mereka lakukan, karena memang orientasinya adalah bagaimana mempertahankan usaha-usahanya ini tetap berjalan. Kalau perlu ya ditambah. Jadi tinggal kita lihat kalau setelah pemilihan gubernur, pemilihan kepala daerah, ada iup baru masuk, nah itu patut kita curigai. Bisa jadi dia salah satu sponsor. Dalam pemilihan kepala daerah di Sulawesi Tenggara, dan selalunya seperti itu. Ya, seperti itu. Apalagi sekarang kalau mau dilihat kebijakan bukan hanya soal bagaimana praktik di lapangan, tapi mulai dari kebijakan itu sudah bermasalah. Kebijakannya bermasalah, yang punya kewenangan untuk memberikan izin dan sebagainya itu lebih bermasalah juga, ya kan? Kan kalau mau dilihat tidak satupun izin itu yang dikeluarkan yang benar-benar sesuai dengan prosedur. Syarat utama dalam penerbitan izin itu saya kira tidak ada. Ya misalnya kayak karena ada beberapa calon yang kita singgung ya, misalnya kayak Wawuni dulu itu kalau kita tahu kan dia
satu kabupaten dengan Konawe kan. Konawe sebelum Mekar. Nah, ya sama, dia pulau kecil, tapi di zamannya Lukman izin keluar. Padahal dalam prosedur. Iya, dalam aturannya tidak boleh. Sama juga dengan Kabaina. Nah, ya bisa jadi kalau RT RW-nya menghalangi, RT RW-nya dirubah dengan sendiri. Nah, itu tadi kepentingannya adalah bagaimana usaha dan pundi-pundi penghasilan mereka ini masih berjalan dengan baik. Nah, itu. Jadi ya omong kosong itu kalau bicara soal kesejahteraan masyarakat. Bagaimana meningkatkan memajukan Sulawesi Tenggara. Nah, itu saya kira itulah menjadi. Jadi kalau tadi kan konkret ya Pak Dir, untuk kasus dikriminalisasi teman-teman aktivis terbunuh, langkah dari teman-teman Wali seperti apa? Nah, bisa momentum ini kan bisa menjadi ruang untuk konsolidasi bahwa kita harus bersama-sama dengan mereka. Nah, saya kira pertama, kalau saat ini model pendampingan kita kan ada dua skema. Satu, karena beberapa orang sudah dalam penetapan sebagai terdakwa dan sidang, tentunya secara litigasi kita dampingi, dan itu saya sangat bersyukur karena teman-teman jaringan ke LBH Makassar, YLBHI dan LBH Kendari itu mau masuk mendampingi secara litigasi. Tetapi yang paling utama itu bagaimana dukungan dari teman-teman mahasiswa secara non litigasi. Kalau kita lihat, mahasiswa ini masih menjadi harapan besar bagi masyarakat yang memang dalam keadaan termarginalkan, dalam keadaan hak-haknya tidak dipenuhi oleh negara, untuk itu. Nah, dukungan dari berbagai pihak, publik dan mahasiswa itu sangat dibutuhkan, terutama teman-teman mahasiswa yang mengklaim dirinya sebagai aktivis. Nah, sekarang hampir dari berapa kampus di Sultra itu bisa dikatakan sangat minim teman-teman mahasiswa yang terlibat untuk memperjuangkan mendukung masyarakat yang sedang dikriminalisasi saat ini. Nah, tentunya harapan kami ya, dan bukan hanya harapan kami tapi harapan kita masyarakat ya, harapan kita bersama ya, teman-teman mahasiswa bisa tergugah hatinya dalam melihat proses perjuangan masyarakat yang berakhir dikriminalisasi. Nah, selain itu ya tentunya kami membuka begitu lebar ruang untuk teman-teman yang mau terlibat dalam pendampingan, terlibat dalam dukungan masyarakat. Nah, sebenarnya di tanggal 1 Oktober itu momentumnya karena itu menjelang putusan kan. Teman-teman Walhi dan beberapa media jaringan kemarin sempat coba membuat satu film dokumenter yang menceritakan bagaimana proses perjalanan perjuangan masyarakat di Torobulu dan berakhir dikriminalisasi. Nah, harapan kami ya film itu ya alhamdulillah hari ini tayang, malam ini tayang, dan mungkin teman-teman bisa lihat, nonton. Itu salah satu cerita ya bukti nyata di lapangan, cerita masyarakat bagaimana proses perjuangan mereka dan berakhir dikriminalisasi. Nah, harapannya apa? Harapannya adalah dengan adanya film itu bisa menjadi satu yang bisa mengkonsolidasikan, pemantik lah untuk memantik semua teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswa dalam mendukung perjuangan teman-teman di Torobulu. Ya, saya sempat juga nonton tadi sedikit itu yang diputar oleh Pak Dir. Bagaimana ini ibu dia perjuangkan hak lingkungannya demi anak-anaknya, kasihan. Itu kan bagaimana jiwa kemanusiaan kita di situ itu, bahwa di balik hidup nyamannya kita ada ada orang yang hidupnya terancam. Iya.
itu bisa menjadi pemantik untuk kita semua. Jadi teman-teman mahasiswa, teman-teman masyarakat semua aktivis, melalui podcast ini kami mengundang untuk bersama-sama dengan teman-teman Walhi mengkonsolidasikan dan mengawal putusan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 1 Oktober terkait kriminalisasi aktivis yang ada di Torbulu, di mana PT WIN melaporkan masyarakat sekitar gitu ya, yang mereka memperjuangkan hak hidup mereka. Jadi mari kita sama-sama untuk berjuang, memperjuangkan bagaimana kita hadir membantu masyarakat yang tertindas, teman-teman. Iya. Terakhir ini Pak Dir, terkait Kabena tadi itu, Kabena, kita butuh penegasan atas apa yang menjadi diskusi kita tadi, menjadi komitmen kita bersama, biar kita sama-sama dengan Walhi yang menjadi promotor kita untuk memperjuangkan bagaimana keberlangsungan ekosistem lingkungan hidup di Sulawesi Tenggara. Kami minta penegasannya dari Direktur Walhi Sulawesi Tenggara barangkali. Nah, saya kira kami di Walhi bahkan punya satu misi menjadikan Sekret Walhi itu menjadi rumah gerakan rakyat. Jadi siapapun teman-teman mahasiswa yang mau terlibat dalam gerakan Walhi, yang tertarik dengan isu lingkungan, isu HAM, itu Walhi itu terbuka lebar untuk mengajak teman-teman bergabung. Dan bahkan kami selain dari menjadikan Walhi itu rumah gerakan rakyat, kami menjadikan Walhi itu sebagai konsolidator gerakan di Sulawesi Tenggara. Nah, kami sangat mengharapkan teman-teman itu bisa terlibat, terutama mahasiswa, karena kalau melihat sekarang yang seharusnya itu merupakan tanggung jawab sosial kita sebagai agen kontrol, kemudian agen perubahan, ya kan, yang bisa mengontrol kebijakan pemerintah maupun lain sebagainya, itu kalau mau dilihat sekarang itu diambil alih oleh masyarakat yang dalam tanda kutip hanya lulusan SD. Mohon maaf, saya harus katakan itu, yang hanya boleh dikata pendidikannya sampai di sekolah dasar. Nah, ya sangat miris bagi kita ketika orang tua kita dengan keterbatasan pengetahuan itu berjuang sendiri. Nah, di mana peran kita sebagai mahasiswa? Saya katakan ini bukan hanya sebagai kritik, tapi ini menjadi satu evaluasi kita dan renungan. Di mana kira-kira ada berapa kampus besar di Sulawesi Tenggara, dan itu ya, tentunya terkenal dengan mahasiswa yang kritis. Tapi ya faktanya membiarkan masyarakat itu berjuang sendiri gitu. Nah, ini tanggung jawab moral kita sebagai mahasiswa, ya kan? Dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mahasiswa itu masih tinggi. Artinya harapan mereka itu masih menggantungkan terhadap teman-teman mahasiswa. Nah, dalam kesempatan ini ya tentunya saya dengan hormatnya mengajak teman-teman mahasiswa, lembaga-lembaga penggiat lingkungan, penggiat HAM, penggiat perempuan, itu mengajak untuk bersama-sama kita mengawasi bagaimana saat ini kebijakan pemerintah di sumber daya alam, tata kelola yang begitu carut marut, itu perlu ada satu kelompok besar, gerakan besar yang dapat mengontrol mereka. Nah, kalau tidak kita lakukan itu, maka akan berakhir bagaimana orang tua kita yang pendidikannya, mohon maaf, hanya sekolah dasar itu dikriminalisasi dan ditakut-takuti oleh mereka yang punya uang. Nah, momentumnya kita mulai dari Torbulu dulu. Ayo kita mulai dari Torbulu. Kami di Walhi dan ada sudah beberapa lembaga anggota di Walhi itu
pada tanggal 30 di September ini semua teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung sebagian lembaga-lembaga anggota, lembaga penggiat lingkungan HAM itu akan bersama-sama walhi itu ke Torobulu dan di tanggal 1 itu kami akan serentak ke pengadilan. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dan ingin bergabung, ya tentunya walhi terbuka lebar, membuka ruang seluas-luasnya terkait dengan teman-teman minat untuk bergabung di walhi untuk menampingi masyarakat. Kita mulai di Torobulu. Jadi ya di momentum di podcast kita yang saya anggap ini sangat berarti, ya bisa menjadi pemantik. Di acara kita ini bisa jadi pemantik untuk mengajak teman-teman mahasiswa itu bergabung dan mendampingi masyarakat Torobulu. Nah, ada banyak wilayah-wilayah yang memang perlu dibutuhkan perhatian oleh teman-teman mahasiswa itu. Tapi saya minta kita mulai dari Torobulu dulu. Setelah itu baru kita coba bicara bagaimana Kabaina, bagaimana Morosi, bagaimana Konawe Utara dengan IUP-nya yang begitu banyak. Nah itu yang sampai sekarang masih belum jelas bagaimana penyelesaiannya. Betul. Oke, teman-teman podcast sahabat objektif, tidak terasa podcast kita kali ini menarik sekali pembahasannya. Artinya apa? Ini kita bicara soal semangat moralitas dan spirit kemanusiaan kita. Kita harus bersama-sama dengan walhi. Jangan biarkan walhi bergerak sendiri dan berjuang sendiri. Sebab setiap perjuangan yang kita lakukan, di setiap ikhtiar yang kita lakukan teman-teman, bahwa ada harapan yang terselamatkan, ada tujuan yang ingin dicapai, dan ada kehidupan yang ingin kita jaga bersama. Saya kira ini mungkin ya. Terima kasih Pak Direktur ya sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama kami berdiskusi terkait bagaimana sebenarnya carut marut pengolahan secara kecil ini, masih kecil ya, kecil sekali ini, belum yang kita bicara lebih luas lagi ya. Bagaimana parahnya ini di Sulawesi Tenggara teman-teman. Akhirnya apa teman-teman? Saya mungkin mengajak teman-teman untuk tetap sama-sama kita berjuang, sebab ada satu kata teman-teman, bahwa mendiamkan suatu kezoliman itu bagian daripada kemunafikan ya. Oleh karena itu saya selaku host pada podcast kali ini pamit undur diri. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Jangan lupa di like, komen dan subscribe untuk kemudian mendukung kerja-kerja kemanusiaan kami dalam mensupport apa yang menjadi spirit perjuangan kita untuk mendukung masyarakat-masyarakat dan memperjuangkan masyarakat yang termarginalkan. Begitu mungkin, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.